Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, selamat. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara sekalian. Dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali lagi pada saat ini. Kita mengucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Untuk itu pada saat ini kita mau memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita berkumpul lagi, kita mau beribadah, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena nama Tuhan saja yang layak kita puji, kita permuliakan. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan mulai dengan ibadah kita. Biar kita mempersiapkan kehidupan kita, hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan segera mulai dengan ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan segera mulai dengan ibadah kita. Haleluya. Kita mengangkat pujian. Engkaulah kekuatanku. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Hanya Tuhan yang menjadi tempat berlindung. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih.
sekaligus doa pembukaan Bapak Maksi akan membawa kita dalam doa. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Segala pujian, syukur dan hormat hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan boleh kami alami hari lepas hari, kami dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana ada, ini semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah Engkau. Saat ini kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan, urapi kami semua, biar kelak kuasa Roh Kudus yang melingkupi kami semua, menguasai hati pikiran kami, agar kami boleh bebas untuk beribadah, memuliakan Engkau saat ini. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah Engkau. Biarlah kami berlayak Tuhan untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, menikmati karya yang agung pada Tuhan sudah akan berjalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya hadirat Tuhan, wasana surga ada di tengah persoalan ibadah kami saat ini. Terima kasih banyak Tuhan, dari awal sampai akhirnya kami hanya menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pelayan-pelayan yang mengambil bagian untuk saat ini Tuhan, baik WL singers, pemain musik, alat-alat musik yang digunakan Tuhan, Tuhan urapi semua dengan kuasa-Mu. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Kau urapi semuanya, dan kami semua Tuhan boleh diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kuasa iblis yang tidak senang melihat kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, dengan otoritas Allah kami yakin dan percaya Tuhan sudah hancurkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami siap untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami alaskan doa ini, kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan, haleluya. Itu selalu kembali. Puji nama Tuhan. Ini kita akan saatnya kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak bagi Tuhan, kita memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan, kita angkat pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
segala raja bagi dunia ini. Kita layak untuk memuji Dia, kita layak untuk mengagungkan Dia. Puji nama Tuhan. Kita masih memuji Tuhan, kita masih membesarkan nama Tuhan, kita mengangkat pujian besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya. Kini kita saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita membuka hati kita, pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita minta pujian, persiapan hatiku Tuhan. Biar firman Tuhan selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biar firman selalu mengajar kami, selalu menguatkan, menyembuhkan setiap kehidupan kami. Haleluya, Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman saat ini. Sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan, beri jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan.
Haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati dan pikiran kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman. Haleluya. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Karena tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak kuat, kami tidak berdaya menghadapi situasi saat ini Tuhan. Tapi kami percaya ketika firman Allah itu masuk di setiap hati dan pikiran kami, ada kuasa, ada kekuatan firman Allah yang meneguhkan, menguatkan, menopang kami di dalam kami mengiring Engkau ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami terus tetap memandang kepada wajah-Mu Tuhan di dalam kami mengiring Engkau, karena kami percaya Tuhan telah menyediakan tempat yang indah yang sudah dijanjikan, yang sudah dipersiapkan oleh Allah bagi kami yang tetap setia sampai akhir nanti Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang baru. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kuasa-kuasa kegelapan setan iblis coba mengusik, mengganggu kami di saat kami mendengar firman Allah. Kami satukan iman kami. Kami ikat dia, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau halaukan dengan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami akan siapkan hati kami untuk firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Ini minggu ke-8 bagi kita melaksanakan ibadah seperti ini. Tapi kita semua yakin tidak mengurangi kualitas iman kita untuk tetap bersandar dan berharap kepadanya. Tuhan yang Maha Kuasa melawati kita semua. Bapak Ibu di rumah dilawati oleh hadirat Tuhan saat ini. Amin. Setiap yang percaya, setiap yang mengasihi Dia, setiap yang mengandalkan Dia akan menerima kebaikan-kebaikan dan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja hari ini kita mau belajar firman Tuhan, karena banyak sekali ayat yang harus kita baca. Maka Bapak Ibu Saudara tidak usah membuka satu persatu. Saya sudah siapkan transkripnya. Biar saya baca dan Bapak Ibu menyimak. Ayat pertama saja kita akan baca. Kita akan belajar tentang kedaulatan Tuhan, keberadaan orang percaya, dan COVID-19. Jadi kita ada hari ini ibadah seperti ini karena COVID-19. Maka apakah yang sedang terjadi melanda dunia ini? Kita perlu tahu, kita perlu menyadari, kita harus bersikap bagaimana dalam menghadapi situasi seperti ini. Mazmur 139 ayat 16. Ayat ini saja yang akan kita buka. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Mazmur Daud ini sebelum Daud dilahirkan, rencana Tuhan itu sudah ada. Bahkan hari-hari yang akan dihadapinya sudah tersedia, bahkan sudah tertulis dalam kitab-kitab Tuhan. Berlaku untuk kita semua. Sampai hari ini kita menghadapi sesuatu, sesungguhnya semua sudah tertulis pada kitabnya Tuhan. Mau perkara kecil, mau perkara besar, mau perkara yang tidak pernah kita duga-duga, mau perkara yang sebenarnya sangat mustahil, atau perkara
dalam kitabnya Tuhan. Ya. Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Kita tahu harga seduit itu mata uang terkecil. Burung pipit diberi 2 ekor untuk mata uang terkecil. Mata uang terkecil kita berapa? 1.000 atau 2.000? Itu dapat 2 ekor. Burung pipit yang gak ada harganya diperhatikan kehidupannya oleh Bapa. Barang yang kecil, barang yang kelihatannya remeh, barang yang kelihatannya sepele, itu hidup di dalam kehendak Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan itu berdaulat, arti daulat itu berkuasa penuh untuk menentukan segala perkara yang akan terjadi, termasuk yang kita hadapi sekarang ini. Itu kedaulatan Tuhan, gak bisa ditolak. Kedaulatan itu kekuasaan tertinggi, kita gak bisa protes. Ya. Kalau kedaulatan di negara kita itu ada pada rakyat dan diwakilkan kepada majelis permusyawaratan rakyat. Itu kekuasaan tertinggi. Nah, Tuhan memegang kekuasaan tertinggi, baik di bumi, di langit, dan di seluruh alam semesta. Tuhan berdaulat. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan punya kedaulatan, Tuhan punya perhatian kepada kita. Rambut pun kalau tidak dikehendaki jatuh, dia tidak jatuh. Adakah ibu-ibu, adakah kita memperhatikan apabila kita bangun tidur, biasanya di tempat tidur ada rambutnya rontok. Pernahkah kita hitung? Mungkin kita tidak pernah memperhatikannya, tapi Tuhan memperhatikannya. Dari hal-hal yang kecil, Tuhan memperhatikan. Mengapa Tuhan sampai sedemikian memperhatikan hal-hal yang kecil? Karena semua yang terjadi di alam, di dunia, di bumi ini satu sama lain berkaitan. Seorang penafsir menuliskan begini. Gara-gara paku sepatu kuda yang lepas, maka kudanya jatuh, keretanya roboh. Ketika kereta roboh, pahlawan mati karena jatuh. Jadi akibat paku yang copot dari sepatu kuda, pahlawan gugur. Ada hal-hal semua yang terjadi di bumi ini saling berkesinambungan seperti siklus energi. Seperti siklus energi. Ayub 28:24. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, kekuatan angin sepoi-sepoi atau anginnya kencang, anginnya semilir, itu ditentukan oleh kekuasaan Tuhan. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat burung, hujan pun ditentukan oleh Tuhan. Kilat ditentukan oleh Tuhan. Hal-hal yang ada di alam ini ditentukan oleh Tuhan. Ayub 37 ayat 6. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Intensitas hujan pun diatur oleh Tuhan. Ini barang-barang yang tidak pernah kita perhatikan. Kalau hujan rintik-rintik, hujan lebat, hujan sangat lebat, itu diatur. Itu di bawah kedaulatan Tuhan. Ayub 37 ayat 11, awan pun dimuatinya dengan air, dan awan memancarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ada petir menyambar pohon di bawah pimpinan Tuhan. Ada petir menyambar manusia juga di bawah pimpinan Tuhan. Di bawah kedaulatan Tuhan. Keluaran 21:13. Ini hal yang tidak kebetulan. Hal-hal yang sangat kebetulan maksud saya, tidak sengaja. Keluaran 21 ayat 13. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah
salah melakukan itu. Jadi kalau ada pembunuhan, prosesnya tidak sengaja, itu pun tangannya pembunuhan itu yang melakukan pembunuhan itu sudah ditentukan. Maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat ke mana ia dapat lari. Contohnya pada Ulangan 19 ayat 4 dan 5. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesama manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia, berteman ini terjadi pembunuhan antar teman, tetapi prosesnya tidak disengaja. Tidak disengaja. Misalnya apabila seorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menopang pohon, mata kapak terlucut dari gagangnya lalu mengenai temannya sehingga mati. Itu pun ditentukan oleh Tuhan. Ya, ini dibawa ke kedaulatan Tuhan. Amsal 16 ayat 3. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Hal-hal yang sifatnya kebetulan pun sebenarnya diatur oleh Tuhan. Apa yang kita anggap sebenarnya kebetulan saja tadi aku pergi sehingga ketemu, nggak sengaja ketemu dia, sama-sama nggak tahu, sama-sama nggak sengaja, kita anggap kebetulan. Tetapi sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada kata kebetulan. Semuanya sudah diatur. Semuanya sudah diatur. Mazmur 135 ayat 6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit. Kalau ada Lion Air jatuh, itu juga di bawah kehendak Tuhan. Kalau ada kapal tenggelam di laut, itu pun juga kehendak Tuhan. Tidak ada semua apapun yang terjadi lepas dan pemandangan Tuhan, lepas daripada kehendak Tuhan. Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah pada akhirnya berasal dari Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jawaban jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi kita punya pikiran, kita punya kehendak, kita punya rencana untuk berbuat ini, berbuat itu, tapi pada akhirnya keputusan itu sebenarnya adalah keputusan yang sudah disetujui oleh Tuhan, baik benar maupun salah. Ya, baik benar maupun salah. Jadi ada hal-hal yang tidak mampu kita cerna, hal itu tidak sengaja tapi mencelakai teman kita, itu pun sebenarnya di bawah kuasa dan kehendak Tuhan. Firman Tuhan tadi bilang. Oke, Yeremia 10 ayat 23, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Kita berjalan kemana, pada akhir yang menentukan tujuan adalah Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Gitu ya. Jadi kita manusia sebenarnya tidak bisa mengambilkan keputusan apapun. Kadang-kadang kita bimbang, iya, tidak. Biasanya pakai jari. Diterima, ditolak. Diterima, ditolak. Diterima, ditolak. Akhir keputusan ini pasti cocok dengan kehendak Tuhan. Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Pengkhotbah 7 ayat 14, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Hari malang, hari mujur, kita dapat berkat,
berkat kita lepas, itu diatur oleh kehendak Tuhan. Supaya Yesaya 45 ayat 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Ya, ada tulisan di Alkitab, kekayaan itu yang menentukan adalah Tuhan. Orang bekerja keras batin pulang pagi siang malam pagi siang, tapi kekayaan itu yang memberikan adalah Tuhan. Keputusan itu ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat atas semua hidup kita, dan apa semua yang akan kita hadapi, akan apa yang sedang dan akan terjadi, semua dalam kehendak, ketetapan dan rencana Tuhan. Ratapan 3 ayat 37, siapa berfirman maka semuanya jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Ingat, kenapa Tuhan mengeluarkan sesuatu yang buruk? Kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Kita tidak punya hak untuk protes. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan mau bikin apa? Itu di dalam kedaulatannya, ya, di dalam kedaulatan Tuhan. Amos 3 ayat 6. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Malapetaka termasuk yang kita hadapi sekarang ini. Penyakit menular, virus ini terjadi di satu kota. Bagaimana kalau 2 kota? Bagaimana kalau terjadi di dalam satu negara? Bagaimana kalau terjadi di banyak negara, bahkan hampir seluruh dunia? Ratusan negara sedang mengalami pandemi ini. Adakah Tuhan tidak campur tangan? Ya, adakah Tuhan tidak melakukannya? Kita sementara ambil kesimpulan bahwa apa yang kita hadapi dan apa yang terjadi ini semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kebetulan hanya versi manusia. Apakah wabah yang mendunia ini kita anggap secara kebetulan? Mustahil. Bahwa ini kita yakin sudah ada dalam kitabnya Tuhan. Sudah ditulis apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita hadapi. Munculnya COVID dan dampaknya, dampak terhadap kehidupan kita, dampak terhadap pelayanan kita, dampak terhadap perekonomian kita, dan dampak seluruh aktivitas kita. Begitu besarnya pengaruh. Dan kita tidak tahu apa maksudnya Tuhan, apa tujuannya Tuhan. Kita tidak tahu kalau corona ini tidak ada, apa yang terjadi. Kita tidak pernah tahu. Ada tsunami, kalau tidak ada tsunami apa yang terjadi? Kita tidak pernah tahu. Sebab hanya Tuhan yang berdaulat. Lalu bagaimana sekarang hakikatnya dengan orang-orang percaya? Ada satu penghiburan. Kalau Tuhan tadi yang menjadikan nasib malang dan mujur, Tuhan yang menjadikan dari mulut Tuhan keluar apa yang baik dan yang buruk terjadi pada manusia. Penghiburan bagi orang percaya bahwasanya rancangan Tuhan bagi orang percaya selalu baik. Amin. Yeremia 29 ayat 11 ayat yang terkenal ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
termasuk dalam situasi ini, dalam situasi pandemi ini, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau bagi yang tidak percaya, bagaimana? Kalau kepada orang yang tidak mengasihi Dia, gimana? Apa yang terjadi? Tidak ada jaminan untuk rancangan yang baik. Tetapi bagi orang percaya, rancangan Tuhan itu selalu baik. Bagi orang tidak percaya, tidak ada jaminan untuk itu. Tidak ada jaminan untuk itu. Kita belajar di Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini bicara tentang Yudas. Yudas sebaiknya Yesus bilang kalau dia itu tidak dilahirkan. Ya. Yudas sebaiknya dia tidak lahir. Kalau lahir terjadi sesuatu yang tidak baik. Tetapi dia tetap lahir. Yang menentukan kelahiran juga Tuhan. Tetapi kenapa Yudas akhirnya waktu dilahirkan? Karena Yudas dicetak, dilahirkan sebagai orang yang tidak percaya. Dan ia menerima celaka. Untuk orang yang tidak percaya, rancangan Tuhan bisa saja celaka. Yeremia 21 ayat 10. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan. Jadi satu kota pun Tuhan bisa buat kecelakaan. Dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Satu kota akan mendapatkan celaka dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Kenapa? Karena tidak mengasihi Dia. Kenapa? Karena tidak terpanggil. Oleh sebab itu tidak berhak menerima kebaikannya Tuhan. Sodom Gomora lihat. Satu kota dihanguskan karena mereka tidak percaya, tidak mengasihi Tuhan, bahkan memberontak kepadanya. Hukuman didatangkan. Yeremia 44 ayat 27. Sesungguhnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka dan bukan untuk kebahagiaan mereka. Jadi Tuhan mendatangkan celaka bagi mereka yang tidak percaya kepadanya, yang tidak mengasihi Dia. Jadi kebaikan, rancangan damai sejahtera itu berlaku untuk setiap orang yang percaya dan terpanggil. Jadi walaupun Tuhan bisa mengeluarkan hal-hal yang buruk, hiburan bagi kita, orang percaya, kita memperoleh rancangan yang baik. Amin. Ya. Amsal 16 ayat 4, orang fasik itu memang dibuat untuk hari malapetaka. Gitu ya. Jadi orang fasik itu memang dibuat untuk hari malapetaka. Maka Tuhan dapat melakukan hal-hal yang malang, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, hal-hal yang celaka, mencelakakan. Bersyukur bagi kita. Bersyukur bagi kita. Adakah kita masih percaya? Kita lihat sedalam apa iman percaya kita kepada Tuhan, untuk kita dapat menerima rancangan yang indah itu, rancangan yang penuh dengan harapan itu, rancangan damai sejahtera itu. Walaupun dengan kondisi seperti ini, saudara tinggal di rumah, tetap beriman kepada Tuhan, ya, tetap mengandalkan Dia, supaya kita menjadi hidup
sejahtera itu. Ya. Lalu bagaimanakah kita menghadapi pandemik ini? Jika Tuhan sudah tetapkan sesuatu terjadi, maka segala sesuatu itu dikontrol olehnya. Tetapi bukan berarti walaupun kita sudah menerima rancangan baik, lantas hidup kita menjadi fasik, hidup kita menjadi pasif, hidup kita menjadi menyerah begitu saja. Tuhan melakukan yang baik apabila kita melakukan tanggung jawab yang diberikan. Tuhan melaksanakan rancangan yang bahagia apabila kita melakukan tanggung jawab yang Ia berikan. Memang janji Tuhan, kamu tidak usah khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum, dan kamu pakai. Tetapi apakah kita harus berdiam diri, tidak khawatir, tapi menerima apa yang kita makan dan minum dan pakai? Tidak. Tuhan akan memberkati kita melalui pekerjaan dan usaha kita. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan supaya kita menerima rancangan janji Tuhan yang luar biasa itu. Ada satu contoh. Pada waktu Rasul Paulus mau dipanggil Kaisar ke Roma, Kisah Rasul 27 ayat 34, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Jadi orangnya selamat, kapalnya tidak selamat. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semua pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini. Seluruh awak kapal akan selamat kalau kapalnya disandarkan. Ya, kalau kapalnya disandarkan. Jadi ada pekerjaan, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, lalu kita memperoleh janji Tuhan. Baik. Maka ketika sedang kita dihadapkan pada hal-hal yang seperti ini, bagaimanakah sikap kita menghadapi? Yang pertama, jangan takut, tetap beriman dan berdoa. Ada badai, ada malapetaka, ada musibah, ada wabah, jangan takut. Mazmur 91 yang terkenal sekarang. Mazmur 91 ayat 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jangan takut, tetap beriman. Tetap berimannya itu di ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dan ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempatnya. Corona ini kita tahu ternyata bukan untuk orang fasik. Corona ini ternyata faktanya untuk semua orang, termasuk orang-orang percaya, bahkan hamba Tuhan sudah mati.
Corona ini bukan untuk orang fasik. Makanya kita harus berhati-hati. Kita harus ikuti firman Tuhan. Kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang menolong kita. Ada kuasa di dalamnya. Sehingga memberitakan hal-hal yang dapat membantu kita untuk keluar dari masalah. Ya, jadi Corona bukan ditujukan untuk orang fasik saja. Buktinya banyak orang percaya, bahkan banyak hamba Tuhan terjangkit positif bahkan sampai mati. Artinya kita pun bisa terkena. Kita pun bisa terkena. Ya? Tapi andai kata kita terkena, kita pun masih mendapatkan rancangan yang baik. Baiknya di mana? Andai kita mati pun karena corona, mati itu ketemu Tuhan. Bukankah kita sering menyanyikan lagu Saya Rindu Bertemu dengan Yesus? Kalau kita sehat-sehat terus nggak ketemu-ketemu, tiba-tiba ada corona, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ketemu Tuhan. Tapi bagi orang percaya ini sudah kena corona, orang yang tidak percaya sudah mati karena corona, tujuannya nggak jelas kemana, akan menjadi malam, akan menjadi siang. Sudah mati karena penyakit, masuk neraka lagi. Sudah jatuh ketimpa mobil lagi, ya, sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Betapa malamnya. Rajin berdoa, terus berdoa. Ayat yang ke-15 dari Mazmur 91, bila ia berseru kepadaku, berseru artinya berdoa, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang pertama, jangan takut, tetap beriman dan berdoa. Yang kedua, jangan mencobai Tuhan, tetapi gunakan hikmat. Ini yang penting. Ini yang acap kali kita salah persepsi. Jadi begini, waktu Yesus dibawa ke gunung oleh iblis mengutip Mazmur 91 ini. Ya. Jadi Matius 6 ayat 4, lalu berkata kepadanya, iblis berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Ini Mazmur 91 ayat 11-12. Iblis mengutip ayat ini untuk mencobai Yesus. Ya. Acap kali kita sering salah. Mengutip firman Tuhan untuk melakukan hal-hal yang kita menantang bahaya, yang kita mencari-cari bahaya. Yesus dibawa iblis, bahkan dibawa ke menara Bait Allah di Bukit Sion. Ini sangat tinggi. Katanya di bawah itu ada lembah namanya lembah Kidron. Jadi tinggi sekali. Ketika kalau ada saja Yesus mau meloncat menuruti kata-kata iblis, saya yakin Yesus tidak mati, karena Yesus adalah Tuhan dalam Maha Kuasa. Tetapi kenapa dia tidak melakukannya? Matius 6 ayat 7, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Johannes Calvin ini mendefinisikan tentang mencobai seperti ini. Karena sejak kita memutuskan dengan gegabah atau ceroboh dan melakukan hal-hal di mana kita tidak diberikan otoritas untuk itu oleh janji Tuhan, maka sebenarnya kita sangat menginginkan apa yang melampaui batas kebenaran dan bertentangan dengan kehendak ilahi. Kita tidak boleh mengharapkan malaikat-malaikat akan jadi pelayan dan pertolongan terhadap keberanian atau kecerobohan kita yang berlebihan. Dalam teks ini,
Kata mencobai menunjukkan pengabaian sarana yang Ia letakkan dalam tangan kita. Siapapun yang ingin membuat pencobaan dengan kuasa ilahi, pada saat tidak ada keperluan untuk itu, sedang mencobai Allah. Jadi saudara-saudara, kalau ada bahaya, kalau ada bahaya, kita tidak perlu terpancing untuk masuk ke dalamnya. Darah Yesus, aku disertai oleh kuasa Tuhan, aku mau masuk bahaya. Ini namanya mencoba. Ya, mencoba. Kalau saudara lagi berjalan-jalan di hutan, tiba-tiba ada singa. Singa itu kan enggak satu, singa itu berkelompok. Singa itu sedang lapar, apakah saudara akan berjalan terus? Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena Kalau kita punya hikmat, kemudian kita melihat suatu bahaya dan kita jalan terus, itu kita mencoba. Apalagi dengan mengutip firman Tuhan untuk melindungi kita. Padahal kita tahu memang itu bahaya. Sebaiknya menurut Amsal kita menghindari. Matius 4 ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, jalan terus? Tidak. Menyingkirlah dia ke Galilea. Kenapa? Ketika Yohanes ditangkap, Yesus juga sebentar lagi akan ditangkap. Matius 12:14. Lalu keluarlah orang Farisi itu dengan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkirlah dari sana. Menghindari bahaya. Kalau kita sudah tahu ada COVID, kita jalan terus, kita berkumpul terus, kita ke pusat-pusat keramaian terus, dengan memakai firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan lagi, itu bukan beriman, tetapi mencobai Tuhan. Dan Yesus pun tidak melakukan itu. Ya, ya. Apakah Yesus takut? Oh, tidak. Tidak. Yesus itu penuh kuasa. Ya. Yesus itu penuh kuasa. Yesus tidak mungkin dibunuh oleh manusia. Yesus tidak mungkin dibunuh oleh manusia. Jangankan manusia, pohon ara dikutuk kering. Ketika Yesus di Taman Getsemani, orang-orang Farisi membawa senjata mau menangkap dia. Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Yesus orang Nazaret itu. Mereka bilang, akulah dia. Ketika Yesus bilang akulah dia, apa yang terjadi pada orang Farisi? Dia seperti terdorong ke belakang dan roboh. Belum sampai keluar kata-kata yang membunuh atau kata-kata yang mencelakakan, hanya bilang akulah dia, mereka sudah roboh. Apalagi matilah kamu sekarang, saya dimatikan. Tetapi kenapa Yesus tidak lakukan? Yesus sendiri tidak mau mencoba Allah. Kalau kita mampu melakukan sesuatu dengan hikmat yang diberikan Allah, untuk tidak menantang bahaya, menghindar, bukan berarti tidak beriman, tetapi kita berhikmat. Ibadah yang seperti ini nggak tahu terus sampai kapan. Bukan artinya gereja itu kalah ya, orang percaya itu kalah dengan COVID. Tidak. Kita sedang tidak mencobai Allah, karena kita tahu kalau kita berkumpul, COVID-nya senang. Maka cara untuk menghentikan dia, siasat untuk menghentikan dia, kita tidak berkumpul. Amin. Bapak Ibu Saudara di rumah paham? Jadi kalau kita mengadakan ibadah seperti ini, bukan berarti kita kalah, tetapi kita melakukan hikmat.
Di Damsyik, 2 Korintus 11 ayat 32, di Damsyik wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku, Paulus. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangan-tangannya mereka yang akan membunuh. Artinya apa Paulus pengecut? Lu tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Ada salah satu contoh ayat. Ada salah satu contoh ayat yang ketika itu Yesus tetap meminta untuk tetap tinggal. Ya. Yohanes 7:1 kita baca. Sesudah itu Yesus berjalan keliling ke Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Jadi kalau ada bahaya, maka yang kita lakukan adalah menghindar. Kecuali Daniel dimasukkan ke kandang singa, tidak bisa menghindar karena dia dipaksa. Maka mukjizat terjadi, mulut singa dikatupkan. Tetapi kalau kita masuk ke kandang singa dengan mau kita sendiri, jangan coba-coba. Jangan mencobai Tuhan. Ya, jangan mencobai Tuhan. Haleluya. Jadi waktu masih Uni Soviet, itu gereja juga dilarang di Uni Soviet. Mereka masih pakai paham komunis sebelum mereka ada glasnost perestroika. Orang percaya pun susah beribadah. Sampai ada ibadah yang dilakukan tidak bersuara. Ada pemimpin pujian, ada penutur, jemaat menyanyi dalam hati. Itu pun ketahuan, akhirnya dibubarkan oleh pemerintah. Haleluya. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Engkaulah yang berdaulat atas alam ini. Engkau yang berhak menentukan segala perkara terjadi, bahkan sudah tertulis dalam kitab-Mu ya Tuhan. Tapi kami tidak takut, sebab ini kami percaya kepada Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Yang dapat kami lakukan, kami berserah penuh kepada Allah kami yang berdaulat, Allah kami yang tidak pernah tidur, Allah kami yang tidak pernah diam untuk memperhatikan setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini kami menghadapi malapetaka, kami menghadapi musibah COVID-19. Tapi kami tidak gentar, kami tidak takut. Sebab kami punya Allah El Shaddai, Allah yang gagah perkasa. Asal kami mampu bertanggung jawab untuk melakukan kehendak-Mu, kami percaya kami memperoleh anugerah-Mu. Kami taat, kami setia kepada-Mu, dan kami tidak mencobai Engkau ya Tuhan. Tetapi kami taat. Kami taat akan perintah-perintah-Mu. Maka Tuhan, kami percaya Engkau menolong kami semua. Kami percaya ini akan segera berlalu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Menteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Hamba selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus bekerja. Biar iman kami tetap tumbuh. Kami tidak takut dan kami terus berdoa. Apabila kami berseru, Tuhan mendengar. Apabila kami berseru, Tuhan menjawab. Haleluya, haleluya. Kami tidak takut terhadap panah di siang hari, terhadap sampar yang datang di kegelapan, dan kepada wabah di malam hari.
sebab perlindungan-Mu adalah sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu di mana saja berada mereka sekarang, yang sedang mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tambahkan iman bagi mereka, agar nama-Mu terus dipermuliakan, dan mereka boleh berbicara bahwa Tuhanlah segala-galanya bagi kami. Tuhanlah segala-galanya bagi kami, sebab Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segenap dosa kami dengan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus tetap menyertai kami saat ini, besok, dan sampai masa